Shalom. Selamat pagi sidang jemaat terkasih. Hari ini adalah hari kedua dalam tahun baru, ya, ini tahun 2022. Begitu hebat penyertaan Tuhan Yesus kita di tahun yang lalu. Dan tentunya Tuhan juga akan dan senantiasa menyertai kita serta menumbang kita dengan hikmat dan kuasa-Nya di tahun ini dan waktu mendatang. Sebab itu, mari kita katakan Tuhan di hidup kita dan kita puji Dia dengan pujian dari KJ 1 bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Untuk itu kami undang jemaat terkasih untuk bangkit berdiri. Sidang jemaat sekalian, Tuhan berkenan hadir dalam persekutuan ibadah kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, Nats yang membimbing kita dalam minggu pertama sesudah Natal dan juga hari kedua di tahun yang baru ini, tahun 2022. Nats yang membimbing kita adalah Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14b, firman Tuhan. Kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bersama-sama kita boleh menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, memuliakan Tuhan kita, Tuhanku Yesus, Raja alam raya. Kau
menyatakan pujian ini sekali lagi. Tuhan oh Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bapa. Mari bersama-sama kita boleh menaikkan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan, dan kita boleh mengakui segala kesalahan kita dan mohon pimpinan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Engkaulah Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir bagi kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang menjadi manusia yang menyapa kami. Engkau Tuhan yang mau mendekati kami sehingga kami boleh mengenal-Mu lebih dalam lagi. Pada hari ini Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu. Di hari yang kedua ini kami boleh dikokohkan dengan firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari kemarin, bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Pada saat ini Tuhan, di hari kedua ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa dan kami telah kehilangan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami berani datang ke hadapan-Mu Tuhan, dan kami mohon belas kasihan-Mu atas segala kesalahan kami, baik itu lewat pikiran kami, perkataan kami, dan juga perbuatan kami ya Tuhan. Baik yang kami lakukan pada hari kemarin pada tanggal 1 Januari sampai dengan hari ini ya Tuhan. Sucikan, kuduskanlah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan iman kami kepadamu Tuhan, kami menerima pengampunan-Mu. Kami menerima penebusan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Silakan Tuhan berkata-kata kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk mengajarkan kami, untuk memberikan kami pengertian lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Ini adalah hari Minggu. Ya, kita sudah berturut-turut ya. Jumat, Sabtu, ini hari Minggu. Kita bersyukur ya, kita masih ingat ini hari Minggu dan kita datang ibadah. Kita datang bersekutu bersama-sama. Kalau ada orang lain mungkin tanggal 1 sudah ibadah, udahlah, sudah ada firman, nanti minggu depan aja datang. Hari Minggu besok tidak usah ya. Tapi Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan untuk datang ke tempat ini untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya memberitakan firman Tuhan, saya ingin menyapa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Selamat datang bagi kita semua. Dan saya juga menyapa untuk keluarga daripada Bapak Ramlan dari Medan. Saya persilakan untuk berdiri kalau ada di sini. Ada pasti ya, karena saya sudah terima catatannya. Dan juga ada ke Saudara Kevin
Oh ya, ada di depan kita. Ya, saya Pendeta Polina, silakan duduk. Saya Pendeta Polina bersama-sama dengan majelis jemaat yang ada di tempat ini dan juga jemaat GKP Bukit Doa Nusa Dua menyambut kedatangan dengan sukacita Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian di tempat ini. Kiranya ada pesan Tuhan yang boleh diterima secara khusus ataupun yang kita kenal dengan rema, ya. Pesan khusus yang memang diperuntukkan untuk Bapak Ibu yang memang hadir pada saat ini. Demikian, dan Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, surat 1 Yohanes ini ditulis oleh salah satu murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus ada berapa Bapak Ibu? 12, masih ingat? Masih ingat ya, itu pelajaran sekolah minggu ya. Murid Tuhan Yesus ada 12 dan salah satunya adalah Rasul Yohanes. Surat 1 Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Surat 1 Yohanes 2:3 dan juga Wahyu itu ditulis oleh murid daripada Tuhan Yesus Kristus ini sendiri. Kalau kita melihat, kita merenungkan perjalanan hidup daripada seorang rasul ini, dia adalah orang yang paling dekat dengan Yesus ketika Yesus hadir di bumi. Dia adalah orang yang bergaul erat dengan Yesus ketika Yesus ada di bumi. Ia melihat langsung Yesus yang hadir. Ia melihat langsung bagaimana Yesus melakukan pelayanan pada saat ataupun pada zaman Yesus hidup di muka bumi. Ia mendengar tentang Yesus, ia melihat langsung dan ia menyentuh pribadi Yesus itu sendiri. Pada waktu Yesus hadir di muka bumi selama 30 tahun lebih. Yohanes diperkenankan Tuhan juga, Yesus juga, untuk melihat kemuliaan Tuhan di atas gunung. Yohanes, Petrus dan juga Yakobus melihat kemuliaan Tuhan. Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-17 diceritakan bagaimana rupa daripada Yesus yang dimuliakan, kemuliaan Yesus Kristus. Wajahnya bersinar seperti matahari dan jubahnya terang sekali, sangat-sangat terang. 3 orang ini dan satu di antaranya adalah Rasul Yohanes diperkenankan oleh Tuhan Yesus melihat itu, melihat kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, Rasul Yohanes seorang yang bergaul erat dengan Tuhan. Seorang yang dekat dengan Tuhan. Ia lihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi. Mujizat demi mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia melihat bagaimana Yesus bergaul dengan orang-orang di sekitar. Ia ikut pelayanan bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus perkenankan dia untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dan setelah Yesus mati dalam penganiayaan, Rasul Yohanes ada di situ melihat bagaimana Yesus disiksa. Ketika Yesus dikubur juga Yohanes ada di situ. Dan ketika Yesus bangkit menampakkan diri, Yohanes juga lihat. Dalam kitab Injil Yohanes, ketika Yesus menampakkan diri kepada para muridnya yang sedang melaut, yang sadar pertama kali itu adalah Yohanes. Sehingga Yohanes mengatakan, itu Tuhan. Rasul Petrus nyebur. Karena dia menyadari dirinya salah pada saat itu. Karena dia tahu dia menyangkal Yesus. Tetapi Rasul Yohanes ketika tahu bahwa Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, yang sadar pertama kali adalah Rasul Yohanes. Dan dia mengatakan itu Tuhan. Kemudian setelah Yesus bangkit menampakkan diri, Yesus naik ke surga. Diceritakan lagi bagaimana penganiayaan terjadi kepada orang-orang Kristen. Kepada para murid, salah satunya adalah Rasul Yohanes juga dianiaya. Dia digoreng, tapi tidak bisa, mau dibunuh begitu ya, digoreng tidak bisa. Tapi akhirnya dia dibuang ke pulau Patmos, sendirian di situ. Tapi Tuhan yang bangkit itu, Yesus Kristus yang bangkit itu, yang pernah hadir di muka bumi, datang kepada seorang Rasul Yohanes. Dan Yesus memperlihatkan penglihatan demi penglihatan, mewahyukan apa yang terjadi di masa depan. Dan itu bisa kita baca dalam Wahyu. Tentang masa depan, tentang apa yang akan terjadi nanti. Itulah seorang Rasul Yohanes yang bergaul erat dengan Tuhan. Yang bersekutu dengan Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Bahkan setelah Tuhan Yesus bangkit,
naik ke surga, dia mengalami penderitaan, penganiayaan, dia dibuang ke Pulau Patmos sendirian. Ternyata Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Ini seorang yang bergaul erat dengan Tuhan Yesus. Surat 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes sesungguhnya mau mengingatkan jemaat Tuhan pada saat itu untuk hati-hati terhadap para penyesat, untuk hati-hati terhadap roh antikristus yang hadir, yang mau mengguncangkan iman mereka, yang mau mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan datang sebagai manusia, tidak. Tapi Rasul Yohanes berdasarkan pengalamannya, kehidupannya bersama-sama dengan Yesus, dia saksikan tentang Yesus itu. Ternyata Yesus itu adalah firman hidup. Makanya kan Yohanes pasal 1, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu adalah Yesus Kristus yang dia saksikan sendiri, yang dia alami sendiri tentang pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Dia saksikan bahwa Yesus itu adalah firman hidup yang menjadi manusia. Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang mau mendekati manusia. Dan Yesus itulah yang memberikan kehidupan kekal bagi siapapun yang percaya kepadanya. Dia saksikan itu kepada jemaat supaya hati-hati nanti ketika ada para penyesat, roh antikristus datang untuk mengalihkan iman mereka daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak hanya itu saja, Rasul Yohanes juga menuliskan surat 1 Yohanes ini supaya mendorong jemaat untuk semakin bergaul erat dengan Tuhan, untuk semakin bersekutu erat dengan Tuhan, supaya mereka kuat, jangan sampai ada yang mengombang-ambingkan diri mereka, iman mereka. Maka dari itu mereka harus bergaul erat dengan Tuhan. Bahkan ketika ada masalah nanti mereka harus bergaul erat lebih lagi dengan Tuhan supaya mereka juga dikuatkan. Apa pesannya untuk kita sekalian pada saat ini? Ini baru hari kedua di tahun 2022. Siapa di sini yang sudah punya rencana untuk tahun 2022? Sudah pikir-pikir? Saya kemarin sudah pikir-pikir, sudah hitung-hitungan. Sudah hitung-hitungan apa yang harus dikerjakan, apa kerinduan sudah dicatat. Saya ingin menyampaikan, mari kita pakai bulan Januari ini, awal tahun ini, untuk bergaul erat lebih lagi dengan Tuhan. Kita tulis, kita tulis perencanaan kita. Kita sampaikan perencanaan kita kepada Tuhan. Kan firman Tuhan ya dalam kitab Yakobus, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Apa yang kita rencanakan, kita sampaikan kepada Tuhan. Kita libatkan Tuhan, terlibat di dalam segala rencana kita. Kita semakin bergaul erat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kuat. Kita tidak tahu nanti apa yang akan terjadi dalam hari-hari ke depan. Kita tidak tahu nanti apa yang terjadi bulan Februari, Maret, April, Mei. Maka dari itu selama bulan Januari ini kita intens sengaja untuk bangun persekutuan dengan Tuhan. Sendiri ataupun bersama-sama dengan keluarga. Kita sampaikan segala perencanaan kita kepada Tuhan. Kerinduan kita kepada Tuhan. Silakan dilakukan itu. Bahkan minta Tuhan, biarlah segala rencana saya sepanjang tahun 2022 ini lancar. Tuhan berkenan, Tuhan kabulkan. Apa yang menjadi kerinduan saya, kiranya Engkau berkenan untuk mengabulkannya. Silakan disampaikan itu kepada Tuhan. Tapi ingat juga, semakin kita bergaul erat dengan Tuhan, semakin kita ingin tahu Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan sepanjang tahun 2022 ini. Mungkin kita sebagai manusia kan maunya apa? Minta berkat, dan berkat. Tetapi semakin kita bergaul erat dengan Tuhan, kita tidak hanya memikirkan berkat, dan berkat. Tetapi kita akan tanya Tuhan, apa yang Engkau ingin untuk aku lakukan dalam kehidupanku sepanjang tahun 2022. Apa yang Engkau ingin aku lakukan Tuhan? Kan Tuhan memang panggil kita kan untuk menyenangkan Dia. Tuhan panggil kita untuk melayani Dia kan? Dan hanya Tuhan yang tahu gimana caranya. Karena Tuhan tahu karakter kita masing-masing. Maka dari itu tanya kepada Tuhan. Semakin kita bergaul erat dengan Tuhan, kita akan tidak hanya memikirkan diri kita sendiri.
Tapi kita akan memikirkan, apa yang Engkau ingin aku lakukan untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus Kristus sepanjang tahun 2022 ini. Mungkin tidak hanya aku pribadi saja, apa yang ingin Engkau lakukan, apa yang Engkau inginkan untuk keluargaku lakukan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Semakin kita bergaul erat dengan Tuhan, Tuhan akan kasih tunjuk itu. Kamu lakukan di bagian ini. Kamu lakukan di bagian ini. Tuhan akan kasih tunjuk itu. Sehingga ketika kita sudah melakukannya, tanggal 31 Desember kita akan merenungkan kembali lagi perjalanan hidup kita. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Bahkan kita berani mengatakan, Tuhan terima kasih, Engkau boleh mempercayakanku untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Saya ajak kita sepanjang bulan Januari ini intenslah untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Bergaul eratlah dengan Tuhan. Silakan rencanakan apapun itu bentuknya. Rencana kehidupan kita, kerinduan kita silakan lakukan. Sampaikan kepada Tuhan. Tapi tidak hanya sampai di situ. Minta, tanya Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Sebab sama seperti Rasul Yohanes, dia bergaul erat dengan Tuhan. Ketika Yesus sudah naik ke surga, dia melakukan pelayanan. Sampai dia pun bisa menulis untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus itu. Ini orang yang sudah lihat langsung, mengalami langsung. Dan dia mau menjadi berkat bagi orang lain. Oke lah, kan kita tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung ya, sama seperti Rasul Yohanes yang melihat langsung. Tapi kan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Oke, kita tidak melihat fisik, kita tidak menyentuhnya secara langsung. Seandainya kalau kita hidup pada zaman Yesus, oke lah kita bisa melakukan itu. Tapi saat ini tidak. Tapi firman Tuhan menghibur kita, berbahagialah engkau yang tidak melihat, namun percaya. Kita percaya dalam iman kita bahwa Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Dia hadir dalam Roh-Nya yang kudus yang berdiam dalam diri kita. Dan dia dapat berbicara dengan kita. Berbicaranya melalui mana yang paling ini. Saya ajak kita, ayo kita bersekutu. Erat. Kalau kita tidak tahu. Februari, Maret, kesusahan apa yang akan datang. Tetapi ketika kita sudah ditanam kuat pada bulan Januari, ada pesan Tuhan untuk saya selama tahun 2022 ini. Apapun masalah yang akan terjadi nanti pada bulan Februari, Maret sampai dengan Desember, kita tidak akan goyah. Kenapa? Karena awal-awal tahun kita sudah dikasih warning, kita sudah dikasih petunjuk, kamu akan mengalami ini atau kamu harus kuat ketika nanti ada masalah yang terjadi. Rasul Yohanes dia dibuang ke Pulau Patmos. Dia sudah bergaul erat dengan Tuhan. Pengasingan di situ, dianiaya di situ. Sendirian di situ. Tetapi dia ternyata tidak sendirian. Ternyata Tuhan hadir bagi dia. Tuhan mewahyukan, Tuhan memberikan penglihatan demi penglihatan bagi dia. Untuk mengokohkan dia, untuk meneguhkan dia, untuk menguatkan dia. Tapi tidak hanya itu. Malah Tuhan perintahkan, lanjut tulis, sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Sampaikan kepada orang-orang percaya. Ini juga mau disampaikan pesan bagi kita sekalian. Akan ada nanti pergumulan demi pergumulan yang hadir. Iya, akan ada sukacita yang hadir nanti. Tapi akan ada nanti pergumulan-pergumulan yang hadir. Tapi ingat, seperti Rasul Yohanes yang bergaul erat dengan Tuhan, ketika dia sendirian, ketika dia bergumul, Tuhan hadir. Ingat juga nanti, kalau pada saat pergumulan nanti kita hadapi, ingat ini bahwa Tuhan hadir kepada kita. Tuhan juga hendak menyatakan apa pesannya bagi kita saat kita menghadapi pergumulan masing-masing. Pergumulan kita beda-beda. Tapi ada maksud Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Satu pesan saja Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Baru hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai tanggal 31. Oke lah, sekarang kita masih happy-happy jalan-jalan kemana begitu ya. Tapi sempatkan waktu, duduk diam di hadapan Tuhan. Sampaikan segala rencana-rencana kita kepada Tuhan.
Dan lebih lagi, apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan sepanjang tahun 2022 ini. Semakin lebih erat lagi membangun hubungan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Erat-erat melalui penyembahan, pujian. Baca ini. Tuhan akan banyak berfirman kepada kita sekalian. Pasti Tuhan berfirman kepada saya, Tuhan juga berfirman kepada Bapak Ibu. Sehingga bulan Januari ini kita sudah ditanam, kita akan semangat untuk menjalani hari-hari ke depan. Saya mendapatkan firman ya, memang saya minta doa. Apa yang Tuhan inginkan atau apa pesan Tuhan untuk saya sepanjang tahun 2022 ini dengan kondisi yang saya alami. Tuhan kasih Amsal 4 ayat 25. Saya baru baca saja saya sudah menangis. Ini hidup sekali firman ini. Ini rema khusus untuk saya. Baru baca, baru gini buka, belum bersuara, baru baca dalam hati. Saya sudah menangis. Terima kasih. Ini pesan Tuhan untuk saya pegang sepanjang tahun 2022. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Hanya Tuhan minta fokus pandang ke depan. Tatap ke depan, jangan lihat ke belakang. Seakan-akan dialihkan lagi, lihat itu Rasul Paulus itu. Dalam Filipi pasal 3 ya. Aku melupakan yang di belakangku dan aku mengarahkan diriku ke depan. Jadi Tuhan sampaikan sepanjang tahun 2022 ini, pesan Tuhan untuk saya secara pribadi, lihat ke depan, jangan lagi lihat ke belakang. Tatap Tuhan Yesus Kristus, andalkan Dia dalam keseharianmu. Dan saya percaya ketika kita tanya kepada Tuhan, apa pesanmu untuk saya sepanjang tahun 2022 ini? Apa yang engkau inginkan untuk saya lakukan atau apa yang engkau inginkan untuk keluarga saya lakukan sepanjang tahun 2022 ini? Pasti Tuhan berikan petunjuk. Dimulai dari sini. Pasti. Karena Tuhan akan terus berbicara kepada kita sekalian. Mari Bapak Ibu bangun persekutuan dengan Tuhan. Lebih erat dan erat lagi. Tinggalkan yang kemarin yang buruk-buruk. Sekarang kita mau memulai sesuatu yang baru. Dengan hal yang baru. Dengan sifat yang baru, dengan pikiran yang baru. Dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru. Yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita. Roh Tuhan yang ada dalam diri kami menggerakkan kami untuk mencari Tuhan, untuk mengawali tahun ini. Mencari Tuhan, mengetahui pesan Tuhan secara khusus sepanjang tahun 2022 yang akan kami jalani. Rema Tuhan berikan kepada kami. Firman yang memang Tuhan peruntukkan kepada masing-masing kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang tahu. Silakan Tuhan berfirman. Kami mau bersekutu denganmu Tuhan. Sama seperti Rasul Yohanes yang mau bersekutu. Yang bergaul erat dengan Tuhan. Dan dia pun juga dapat mengalami pengalaman yang luar biasa. Bersama-sama denganmu Tuhan. Kami mau mengawali tahun kami ini. Dengan bergaul erat, bersekutu denganmu Tuhan. Sehingga pada hari-hari mendatang. Kami juga boleh mengalami pengalaman-pengalaman yang indah, pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Bahkan dalam kesulitan yang akan kami hadapi nanti, kami mengalami langsung bagaimana Tuhan menyatakan diri Tuhan kepada kami. Terpujilah Tuhan, silakan Tuhan, sampaikan pesan khusus Tuhan bagi kami, bagi masing-masing kami Tuhan. Di atas kursi kami masing-masing pada saat ini. Silakan Tuhan, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja mengingatkan satu ayat. Roh Kudus berbicara melalui hati nurani, suara hati, menunjukkan satu ayat firman yang hidup. Firman yang hidup berbicara kepada masing-masing kami, di dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ini boleh menjadi pegangan bagi kami Tuhan. Pegangan bagi kami sebagai jemaat Tuhan yang mengawali tahun 2022 ini Tuhan. Silakan Tuhan. Roh Kudus bekerja mulai hari ini.
berbicara dalam hati kami, berbicara melalui firman-Mu yang kami baca. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia. Dan Tuhan yang telah menghadirkan firman Tuhan, kitab suci yang hidup bagi kami sekalian untuk menuntun langkah-langkah kami sepanjang tahun 2022. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat kita mengakui iman percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan untuk kembali berduduk. Jemaat, mohon waktu dan perhatian sejenak untuk pembacaan warta jemaat. Ucapan terima kasih kepada seluruh penatalayan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini, dan kepada keluarga Bapak Hisar Nainggolan yang telah menyumbangkan seragam majelis, beserta keluarga Bapak Epafras Sitopu, keluarga Jonas dan keluarga Sitopu yang telah menyumbangkan dana untuk seragam majelis. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja memberkati keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Poin berikut adalah laporan evaluasi program pelayanan tahun 2021 dan rencana program pelayanan 2022. Untuk seluruh pengurus kategorial GKPB Jemaat Bukit Doa agar dapat menyiapkan laporan tersebut, dan laporan bisa dikumpulkan di sekretariat pada hari Minggu tanggal 9 Januari tahun 2022. Sedangkan untuk poin berikutnya, untuk pelunasan janji iman serta pembayaran iuran Taman Makam Mumbul beserta rukun kedukaan, jemaat bisa membayarkannya setelah ibadah ini di lantai -2. Sekian warta jemaat, terima kasih. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, majelis dan jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang boleh merayakan hari ulang tahun dari Minggu 2 Januari sampai dengan Sabtu tanggal 8 Januari, ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya ingin mengajak kita semua, nanti kita akan menaikkan pujian doa mengubah segala sesuatu. Melalui doa juga Tuhan dapat berbicara kepada kita. Saya mengajak kita sekalian, pribadi lepas pribadi, setelah pujian ini silakan tanya Tuhan, apa pesanmu untuk saya Tuhan? Apa pesan Tuhan untuk saya? Apa pesan Tuhan untuk keluarga saya untuk tahun 2022 ini? Apa pesan Tuhan untuk saya? Bisa jadi Tuhan dapat berikan firman-Nya. Bisa di sini. Atau ketika kita keluar nanti ayat itu nggak akan ayat ini. Ketika sudah ayat itu yang dalam hati kita, pulang ke rumah baca lagi, renungkan lagi. Apa pesanmu khusus untuk saya? Dan tanya kepada Tuhan, apa yang engkau inginkan untuk saya lakukan sepanjang tahun 2022 ini untuk kemuliaan Tuhan? Silakan tanya kepada Tuhan. Setelah itu baru saya akan pimpin kita dalam doa syafaat. Kita naikkan pujian, doa mengubah segala sesuatu.
Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hambamu, kami anak-anakmu, siap untuk mendengarkan pesan Tuhan secara khusus, rema, firman yang hidup diperuntukkan bagi kami masing-masing Tuhan. Berbicaralah hari ini, atau ketika kami pulang, atau ketika kami dalam perjalanan pulang, atau ketika kami boleh beraktivitas dalam hari-hari ini Tuhan, di awal tahun ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pesan khusus yang berasal daripadamu, sehingga ini boleh menjadi tuntunan bagi kami untuk menjalani hari kami sepanjang tahun 2022. Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, pikiran kami, di dalam tubuh kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami menaikkan ungkapan syukur oleh karena Engkau telah menyatakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan bagi saudara dan saudari kami yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga hari ulang tahun pernikahan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa, kami mengucapkan berkat bagi saudara dan saudari kami. Biarlah Tuhan Yesus Kristus sendiri, firman yang hidup, Tuhan yang hidup, memberkati Bapak Cahya Trigunadi, Ananda Jonathan Lumansik Andi Lulu, Bapak Ujang Sarif Hidayat, Saudari Stefani Indriani Henok, Ibu Esteria Betriani, Saudara Jackson Taneo, Ananda Eleanor Adara Kiuk, Ananda Jublina Ulu, Ananda Kadek Meisia Magdalena Putri, Bapak Douglas Menangin, Ibu Mary Yolanda Baransano, Saudari Anastasia Jesningga Malita, Ibu Nimade Astini, Saudari Ica Kristi Angelina, Bapak Arianto Hoan, Saudara Immanuel Lema, Ibu Linda Turangan, Ananda Estrella Verenaboro, Bapak Jeffrianus Malo, Saudara Brian Aryuda Ismadi. Begitu juga dengan pasangan yang boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan, Bapak Bambang Irawan dan Ibu Francesca Flora, Bapak Satria Febriantara dan Ibu Meladona Paramita, dan juga Bapak Pendeta Inenga Suamo dan Ibu Esteria Bertriani. Bertambah-tambah segala berkat Tuhan bagi saudara dan saudari kami ini Tuhan dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur atas kehadiran daripada saudara dan saudari kami yang boleh bersekutu bagi kami Tuhan, bersekutu dengan kami dalam ibadah minggu ini. Keluarga daripada Bapak Ramlan, kiranya Engkau juga boleh memberkati mereka Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka dan juga dalam segala pekerjaan dan usaha mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa, kami bersyukur atas kehadiran daripada saudara Kevin yang boleh beribadah, bersekutu bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau juga boleh memberkati kehidupan pribadinya Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu kami juga boleh melihat dengan kondisi tangan kirinya yang sedang dalam pemulihan Tuhan. Kepadamu Tuhan kami berdoa, Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan pemulihan total bagi saudara kami Kevin Tuhan yang bagian tangan kirinya dalam keadaan sakit ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap kami, mungkin ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh memberikan pemulihan total yang berasal daripadamu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan kami berdoa, biarlah Engkau juga boleh memberikan tubuh yang sehat bagi kami sekalian Tuhan. Di dalam kami boleh menjalani keseharian kami, aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk segala rencana usaha yang akan kami lakukan dalam hari-hari ini Tuhan, dengan cuaca, hujan, angin, kami mohon kepadamu Tuhan. Berikanlah kami fisik yang kuat yang berasal daripadamu, berikanlah kami hikmat yang berasal daripadamu Tuhan. Berikanlah kami juga fokus untuk mencari Tuhan Yesus Kristus di dalam kami boleh menjalani, melaksanakan, melakukan segala perencanaan kami yang sudah kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan kami juga berdoa untuk setiap pribadi, janda duda ataupun orang-orang yang boleh merasakan kesendirian. Biarlah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang hadir bagi mereka. Bahkan Tuhan boleh dapat memakai kami untuk menjadi sahabat, untuk menjadi teman yang memberikan dukungan, yang memberikan dampak yang positif ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan juga boleh memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Pemulihan terus-menerus Tuhan berikan kepada bangsa kami, Indonesia Tuhan. Begitu juga dengan Pulau Bali, tempat di mana kami tinggal, Nusa Dua dengan pariwisata, di tempat di mana kami juga boleh bekerja, beraktivitas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan dalam segala bidang kehidupan terjadi di tahun 2022 ini Tuhan. Sehingga kami semua jemaat Tuhan, kami semua masyarakat Bali, masyarakat Nusa Dua dapat bekerja Tuhan untuk menjalani, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kami Tuhan. Bahkan kami juga dimampukan untuk memperbaiki perekonomian kami dalam rumah tangga kami Tuhan. Itu pun juga dengan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus semata. Kami berdoa juga Tuhan untuk keamanan. Kami bersyukur untuk mereka yang boleh menjaga kami selama ibadah yang boleh berlangsung Tuhan. Dari Natal sampai dengan saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk TNI, Polri, Tuhan juga boleh menjaga mereka, memberkati mereka dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Dan juga keluarga mereka juga Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan keamanan juga boleh terjadi bagi seluruh bangsa kami Tuhan. Bahkan mampukan kami sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat Pulau Bali, untuk menjadi seorang pendamai, untuk menjadi seorang yang memberikan dampak yang positif bagi lingkungan tempat di mana kami tinggal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang mulai berprogram Tuhan, yang akan mulai melakukan rapat-rapat jemaat, termasuk juga dengan GKPB Bukit Doa Nusa Dua di tempat ini Tuhan. Kami juga semua pengurus kategorial dan juga kami sebagai majelis jemaat juga boleh bersatu hati mencari Tuhan, dan juga menyerahkan segala rencana-rencana program jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan nanti sepanjang tahun 2022, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan semata. Berikanlah kami hikmat Tuhan di dalam membuat program, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengalaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan terbaik kita untuk Tuhan kita. Mari kita menyiapkan diri dan hati kita masing-masing untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Ayat pembimbing untuk persembahan kali ini diambil dari Mazmur 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Untuk mengiringi persembahan, kita akan mainkan sebuah pujian dari NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Dalam pemberian persembahan, mohon jemaat mengikuti arahan dari majelis yang bertugas. Kita akan bersuka bawa
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Hingga saat ini Tuhan, kita bisa berkumpul, beribadah di sini dan memberikan persembahan terbaik dari kami, pribadi masing pribadi. Tuhan Yesus, urapi, sucikanlah persembahan ini agar bisa layak dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan Yesus berkati juga tangan-tangannya telah memberi persembahan ini, serta tangan-tangannya akan mengelola persembahan ini, agar semua berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Tuhan Bapa, inilah doa yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Dengan posisi tetap berdiri, mari kita naikkan pujian jemaat dari NKB 201, bait 1 dan 2. Di jalan hidupku. Sukacita yang melimpah oleh karena berkat Tuhan. Ada saat di mana nanti kita akan berjalan dalam lembah pergumulan. Tapi ingat, ku tak gentarkan jalan yang naik turun lewat lembah. Sebab Tuhan beserta dengan kita, Dia menggandeng tangan kita. Dia yang akan membawa kita pada jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan yang penuh dengan kemenangan. Saat ini terimalah berkat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Ibadah telah selesai, saat teduh bagi kita semua. Khusus untuk kaum bapak, kami mohon untuk bisa tetap tinggal di dalam gereja karena akan ada foto sesi bersama, bisa di altar tepatnya. Kami persilakan. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah mendatang. Sekali lagi untuk kaum bapak, kami persilakan untuk bisa berkumpul di